Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Para pemirsa Batu TV rahimakumullah. Bulan Ramadan banyak yang menyebut ketika di bulan Ramadan itu ada yang mengatakan Syahrul Quwa, bulan penuh kekuatan. Ada yang mengatakan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Tetapi jangan lupa ada yang mengatakan Syahrul Quran, bulan penuh dengan bacaan Al-Quran. Dan ternyata memang luar biasa. Tradisi membaca Al-Quran yang disebut dengan darusan itu sering akan terdengar di waktu bulan suci Ramadan. Habis subuh terdengar, habis sholat taraweh terdengar. Itu darusan-darusan itu begitu menggema. Bahkan kemudian di anak muda sekarang ada yang namanya tadarus keliling. Keliling dari musola satu, musola berikutnya, kemudian masjid satu, masjid berikutnya. Dan itu juga baik. Dan tentunya yang paling kemudian harus kita pahamkan buat mereka bahwa ketika membaca Al-Quran juga ada yang menyimak, yang kemudian membetulkan dan membenarkan karena ini adalah kalamullah, karena ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian ketika bacaan Al-Quran ini orang itu paham membaca Al-Quran itu untuk apa dan berkahnya apa, buahnya apa, maka disitulah akan wujud cinta, akan ada mahabbah kepada Al-Quran itu sendiri. Karena itu hadirin wal hadir rahimakumullah, marilah semuanya kita, keluarga kita diajak untuk mencintai Al-Quran. Karena itu sikap kita kepada Al-Quran itu bagaimana? Pertama, kita harus sering membaca Al-Quran, Iqra. Lalu yang kedua, kita harus bisa belajar untuk memahami Al-Quran. Yang ketiga, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan Al-Quran. Nah ini kalau dititipkan kepada anak-anak kita, insya Allah jos. Pertama adalah membaca. Ini kita kalau mengingat bagaimana orang-orang yang soleh membaca Al-Qur'annya, Masya Allah akrab betul. Imam Syafi'i radhiyallahu an diterangkan dalam kitab ya Risalatus Syam misalkan, itu 60 kali khatam dalam satu Ramadan, artinya bulan suci Ramadan. Berarti satu hari 2 kali khatam. Begitu pula dengan Imam Malik ketika dia mensukai untuk membaca Al-Quran. Begitu pula para sahabat membaca Al-Quran dengan maknanya. Seperti itu juga. Dan juga ada ulama-ulama di sekitar kita juga membaca seperti itu. Terus membaca, yang penting membaca saja itu berkah. Jangankan kok seperti itu, melihat, menatap mushaf Al-Quran itu ibadah. Karenanya amat sangat merugi bagi orang yang kemudian masuk di bulan Ramadan tanpa membaca Al-Quran, tanpa memandang, menatap mushaf Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka bacalah. Yang penting perintah baca itu bacalah. Kalau tidak bisa Pak, kalau tidak bisa bergurulah. Dan berguru dengan yang benar, jangan ke ustadz yang tidak benar, artinya Ustadz JPS menyesatkan kadang-kadang gitu. Maka gunakan yang benar-benar guru yang benar gitu.
Lalu kemudian yang kedua, yaitu memahami Al-Quran. Ayat Al-Quran dipahami. Misalkan satu ayat dimaknai, atau berguru tafsirnya bagaimana. Sehingga kemudian ketika kita sudah belajar betul, tafsirnya betul, berguru orang yang sanadnya benar-benar gurunya nyambung kepada Kanjeng Nabi. Dan kita yakini akan kebenarannya, insya Allah selamat. Oh begitu. Ini misalkan contohnya ada tafsir tentang surat Mu'awwadain, surat Qul A'udzu birabbil falaq dan Qul A'udzu birabbin nas. Lalu kemudian muncul cerita adanya bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW terkena sihir dan sebagainya. Itu dipahami dan belajarlah tafsir yang baik dan benar kepada guru yang benar. Dan yang ketiga, mengamalkan. Ya, kalau mengamalkan ya ayo kita amalkan. Kalaupun kemudian kita senang Al-Quran tapi kemudian belum membaca, belum kemudian bisa menerangkan tafsirnya, ada anak kecil belajar untuk ngaji, kita cegat, nak, Quranmu kok sudah mulai lusuh, ini aku ganti nak, silahkan dipakai nak. Qurannya lusuh dibawa, lalu Quran yang terbaru dikasih. Ini juga sedekah Quran yang luar biasa. Jadi manfaatkan betul, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mumpung kita ketemu dengan Ramadan, di bulan Ramadan kita akrabkan keluarga kita untuk menjadi keluarga Al-Quran. Kita akrabkan masyarakat kita untuk suka membaca dan menyimak Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam bimbingan Al-Quran dan terutama bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.